Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah hadir di pertemuan ke-7 ya harusnya untuk metodologi penelitian. Nah, di sini yang akan dibahas adalah terkait dengan DOE atau Design of Experiment dan Factorial Design. Jadi hampir seluruh penelitian itu pasti ada yang menggunakan faktor Design of Experiment atau Factorial Design. Kita lanjut. Sebagai contoh misalnya yang di sini, misalnya tujuannya itu mau buat sebuah kue misalnya. Nah, di dalamnya itu kan untuk membuat misalnya tujuannya itu adalah yang enak misalnya. Nah, yang enak itu berarti unsur-unsur penyusunnya itu terdiri dari beberapa faktor. Misalnya ada susu kental, susu cair, maizena, telur, gula, vanili, ataupun bisa lebih dari itu. Misalnya banyak ya, terigu, coklat misalnya dan lain-lain. Nah, dari masing-masing faktor itu, misalnya susu, maizena, gula dan lain-lain, itu mereka memiliki tingkatan tersendiri. Nah, kalau yang ini adalah faktornya ya, berarti susu kental faktor pertama, susu cair faktor kedua, maizena dan putih telur, gula, vanili dan lain-lain itu adalah faktornya. Di sini kita menggunakan 6 faktor. Kemudian jumlah setiap faktor itu dia memiliki level. Levelnya berbeda. Apakah misalnya susu kentalnya itu apakah harus 3 kaleng, 1 kaleng, 2 kaleng. Nah, itu dibuat masih belum jelas apakah jumlahnya itu harus 1 kaleng, terus kemudian susu cair yang berapa kaleng, terus kemudian maizena pun berapa kaleng, putih telur berapa kaleng. Gula juga kan belum tahu takarannya yang mana. Nah, untuk mencapai setiap kombinasi yang cocok, berarti kan kita coba satu-satu. Misalnya 1 kaleng susu kental, 2 kaleng susu cair, 1 sendok makan maizena, 1 butir telur, kemudian 2 sendok makan gula, 1 sendok teh vanili, dicoba. Ternyata pas dibuat, apakah hasilnya rasanya sudah masuk atau belum? Oh, ternyata belum masuk. Kita lanjut lagi ke run yang kedua misalnya dengan parameter yang berbeda salah satu sehingga terus dicoba. Nah, itu adalah percobaan itu yang kita sebut dengan jumlah eksperimennya. Yang setiap faktor susu kental itu ada 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng. Nah, itu yang kita lihat dengan levelnya. Jadi di sini ada 6 level, ada 6 faktor dengan tiap faktornya itu misalnya 3. Di sini disebutkan ada yang 3, ada yang 2. Nah, contohnya yang 3 itu tadi ini ada 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng itu 3 level. Terus ada juga yang 2 level. Di sini ada gula. Gula itu 2 dan 4, vanili juga 1 dan 2. Itu yang perbedaannya. Nah, masing-masing dari level ini kalau kita jumlahkan itu akan menjadi banyak puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan ada yang juga yang ribuan atau jutaan kombinasi. Nah, kita kan kalau mempelajari di matematika dasar itu kita kenal dengan kombinasi dan permutasi. Begitu juga dengan penggunaan itu dalam membuat sebuah eksperimen. Eksperimen yang di sini tidak harus serta-merta tentang ini. Misalnya kita analogikan dalam di teknik mesin. Teknik mesin misalnya kita mau mencoba pada proses bubut misalnya untuk menghasilkan proses bubut misalnya yang sesuai standar. Standarnya misalnya kehalusan permukaannya sekian nominalnya. Nah, itu parameternya apa saja? Misalnya parameternya apakah dari jenis materialnya, kemudian apakah dari jenis coolant-nya, kemudian apakah dari parameter prosesnya seperti feeding-nya, cutting speed-nya, spindle speed-nya, dan lain-lain. Itu bisa jadi beberapa parameter dan hasilnya akan gimana. Itu kalau pada mesin bubut. Ataupun misalnya pada eksperimen yang kemarin sudah dijelaskan oleh kakak tingkat kalian yang Ray. Itu misalnya dia menggunakan untuk menghasilkan biokomposit yang kualitasnya bagus untuk bahan bumper misalnya. Nah, untuk bahan bumper dibutuhkan spesifikasi kualitas yang ditentukan, maka
yang perlu atau faktor-faktor yang pada saat dia mencoba adalah satu misalnya jika menggunakan metodenya ada berapa level, apakah layup ataupun misalnya vakum atau misalnya bahannya dari jenis bahannya yaitu apakah menggunakan sabut kelapa, apakah menggunakan rambut, apakah menggunakan kombinasinya dan lain-lain. Juga misalnya menggunakan yang lain. Faktor-faktor yang lain dengan berapa level itu bisa ditentukan sesuai dengan eh, yang kita tentukan di awal itu maunya berapa faktor. Nah, contoh di sini ada eksperimen. Eksperimen misalnya di sini saya lanjutnya adalah menggunakan ada 3 jenis faktor di sini. Di sini ada 3 faktor. Pertama temperatur, pressure atau tekanan, kemudian ada strength, ada kekuatannya. Nah, di sini menggunakan 2 level. Nah, ini adalah ada 3 faktor, faktor temperatur, faktor kedua adalah pressure, faktor ketiga strength. Nah, kemudian di temperatur sendiri dia memiliki 2 level, 100 yang kita tentukan 100 derajat ataupun 2 derajat. Begitu juga dengan pressure 50 dan 100 yang sedangkan yang di strength itu bisa 21, 42 dan 51 dan 57. Di sini ada 4. Nah, kombinasi ini kalau kita hitung misalnya di sini 2. Berarti kan kalau temperatur, saya tulis di sini jenis kombinasi yang mungkin untuk dilakukan adalah ada berapa eksperimen. Misalnya di sini temperatur dia ada 2 level. Terus pressure ada 2 level. Kemudian strength di sini ada 4 level. Ya 4 level. Berarti untuk menghitungnya berapa jumlah kombinasinya adalah 2 dikali 2 dikali 4. Berarti setidaknya untuk secara full eksperimen secara lengkap dia adalah ada 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Setidaknya dia ada 16 eksperimen. Ini ada eksperimen 4, 5 terus sampai 16. Total ada 16 eksperimen secara lengkap. Nah, total eksperimen secara lengkap itu yang kita namakan dengan namanya tadi full ya, adalah full factorial. Full factorial design. Nah, full factorial. Full factorial design di sini ada kita lihat adalah jumlah level dikalikan dengan jumlah faktor. Kalau misalnya ternyata kita memiliki faktornya adalah 3, terus kemudian faktornya misalnya faktor A, B, C. Nah, faktor ini masing-masing memiliki 2 level, B1, B2, C3, dan C1 dan C2. Nah, ini kalau kita hitung, ini ada 2 level dikali 2 dikali 2. Ini berarti total adalah 8. Nah, sama dengan rumus yang di samping, jika seluruhnya sama, levelnya sama, itu bisa kita gunakan rumus yang level pangkat faktor. Misalnya di sini levelnya masing-masing 2. Berarti 2, faktornya ada A, B, C, berarti 3. 2 pangkat 3, berarti 8. Kemudian faktor. Itu juga berlaku untuk yang selanjutnya. Nah, bagaimana jika kita setiap faktor ada banyak, misalnya satu faktornya misalnya ada 10, faktor kedua 10, B 10, C-nya 10. Maka 10 kali 10, 10 kali 10 kali 10, maka total ada 1000 eksperimen, ada 1000 kali eksperimen atau percobaan untuk menentukan hasilnya. Ini jika menggunakan eksperimen ya. Jika kalian penelitiannya berupa eksperimen. Biasanya kalau yang kita yang di eksak ada biasanya menggunakan eksperimen lapangan atau eksperimen di lab. Nah, kemudian ini full factorial, jadi semuanya perlu dicoba. Nah, tetapi ada yang kita namakan, ada yang satu itu dinamakan dengan full factorial design. Full factorial adalah keseluruhannya. Ada juga yang tidak semua, tapi ada beberapa sampel yang mewakili. Coba biasanya kita ketahui dengan istilah sampel dan populasi. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ya. Ada sampel, ada populasi. Nah, di sini jika seluruhnya full factorial, tadi kalau misalnya totalnya ada 10, totalnya ada 2 level dengan 3 faktor, maka dia ada 8. 8 totalnya itu adalah full factorial.
Itu mungkin tidak masalah jika jumlah nominal eksperimennya sedikit, tapi kalau jumlah eksperimennya banyak, seperti tadi 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. 1000 eksperimen itu sepertinya akan membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, dan juga resiko yang tinggi. Maksudnya resiko yang tinggi itu di dalamnya pasti tidak seluruhnya yang sampel yang kita buat itu ada spesimen yang kita buat itu berhasil semua. Kadang-kala kita akan mengulang pembuatan samplingnya. Nah, makanya dari itu biasanya kita ada juga yang menggunakan fractional factorial design. Artinya dari 1000 itu yang digunakan berapa? Nah, sebagai contoh, di sebelah kiri kita lihat ada faktor. Misalnya di sini faktornya ada A sampai G, berarti ada 7 faktor. Ada yang menggunakan 7 faktor, ada yang menggunakan 5 faktor. Ini sebagai contoh. Anggap saja misalnya kita menggunakan 5 faktor yang pertama. Masing-masing faktor itu memiliki level, masing-masing faktor levelnya itu adalah 2. Yang A itu ada 2, B ada 2, C ada 2, D ada 2, dan E ada 2. Jika kita kali seluruhnya full faktorial, itu akan menghasilkan total 32 total eksperimen atau spesimen yang harus kita buat. Nah, dari yang 32 ini bisa kita reduksi menjadi 8 minimum. Di sini disebut ya minimum yang apa spesimen yang kita buat itu bisa direduksi menjadi 8. Bagaimana mereduksinya? Nah, itu ada yang kita namakan nanti itu dengan orthogonal array. Orthogonal array untuk menyusun sebaran faktor apa saja yang 8 sampling ini yang mewakili ke 30 atau ke populasinya ke 32. Di sini 32 masih sedikit. Nah, sekarang jika kita beranjak ke yang lebih tinggi, misalnya kita menggunakan ada tetap 5 faktor tapi ada 6. Yang satu 6 level, yang satu 5, yang satu 4, kemudian nah itu bisa mencapai 960. Bayangkan kalau kita harus membuat spesimen sebanyak ini. 960 dikali bahan baku berapa. Terus 960 semuanya harus diuji lab misalnya. Diuji lab misalnya menggunakan uji tarik. 960 dikali sekali uji tarik misalnya 100.000. Wah, itu lumayan. Bisa sampai kali 100.000 bisa 96 juta untuk uji tarik saja. Itu untuk satu pengujian. Jika kita menggunakan 2 pengujian misalnya dengan uji yang lain, itu uji impact misalnya, itu berarti biayanya dikali 2 gitu. Semakin banyak faktornya, maka semakin banyak juga spesimen yang dibuat. Contoh di sini. Ini bisa sampai 7.000, bisa 2.700. Nah, itulah fungsinya tadi fractional factorial design. Itu dia bisa mereduksi jumlah spesimen yang mewakili jumlah spesimen sebagai sampel yang mewakili seluruh populasi. Kemudian kalau misalnya muncul pertanyaan, berarti kalau gitu kita nggak harus mengikuti full faktorial. Nah, sebetulnya itu balik lagi plus minusnya. Jadi kalau misalnya ada dananya, itu silakan lakukan full faktorial. Jika tidak ada dana atau waktunya sempit, silakan menggunakan fractional factorial design atau tidak semua. Alasannya kenapa harus dana dan waktu? Karena kalau dilihat dari hasil data yang ditampilkan, jelas sekali dari misalnya 2.700 ke 25, ini kan sampelnya sangat sedikit sekali. Makanya 25 itu bisa saja hasilnya itu tidak representatif. Dia betul-betul mewakili, tetapi jika dibandingkan full faktorial jelas dia akurasinya lebih baik 2.700 dibandingkan yang 25. Jadi kenapa dibilang kalau misalnya ada biaya dan ada waktu, silakan menggunakan full faktorial karena hasilnya lebih terjamin. Karena full faktorial ya semua hasil pengujian, semua apa yang terjadi itu bisa bisa terlihat karena populasinya dihitung secara langsung. Sama seperti kita full faktorial dan fractional factorial design itu biasanya juga kita gunakan sebagai contoh, misalnya
Misalnya kalian pernah dengar dengan hitung cepat misalnya. Hitung cepat dari pemilihan presiden. Pemilihan presiden yang kita totalnya ada 250 juta, kok sampai sampai sekian menit atau sekian jam itu kok sudah terlihat hasil dari perhitungan cepatnya. Nah, itu karena terlihat dari eh, itu terlihat dari fractional factorial design yang sudah ditentukan dari awal. Tentukan dari awal juga bukan sembarang, itu yang mewakili seluruh populasi. Sebagai contoh misalnya dia ada faktornya misalnya faktor usia. Usia cuma ada dua level faktor eh, apa faktor jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat faktor usia. Pemilih yang dipilih misalnya yang sudah memiliki KTP misalnya 18 sampai 60 misalnya. 18 sampai 60 itu waktu faktornya akan banyak sekali. Misalnya 18, 19, 20. Nah, sampai 20 saja itu sudah 3 level. Kalau sampai 60 berarti 43 level. Itu pengkalinya akan jadi semakin besar sebetulnya. Makanya dipilih yang yang mewakili populasi itu. Itu baru dua faktor, usia dan jenis kelamin. Gimana dengan yang pekerjaan misalnya? Pekerjaan ada sebagai wira swasta, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang guru, ada yang polisi, ada yang misalnya buruh pabrik dan lain-lain. Itu akan sangat ratusan level. Nah, itu bisa pengkalinya bisa jadi lebih banyak. Nah, begitu juga jika level yang lainnya juga mengikuti selain pekerjaan, apakah tingkat penghasilan kah, apakah misalnya dari faktor tempat tinggal, domisili, jenis tingkat pendidikan dan lain-lain itu akan menjadi sangat beragam. Makanya tim lembaga survei menentukan faktor-faktornya apa saja, masing-masing berapa level, terus akan diambil faktor apa saja atau level apa saja yang digunakan untuk fractional factorial design untuk yang di bagian ini. Memang hasilnya hitung cepat, hasilnya agak melenceng dari hitung KPU, tetapi hasil yang didapat tidak beda jauh biasanya. Meleset wajar karena dia hanya memeriksa sampel dibandingkan berapa ratus juta populasi jika harus dihitung. Makanya itu digunakan hitung cepat. Itu adalah sebagai contoh untuk perhitungannya. Nah, contoh yang lain untuk design of eksperimen adalah contohnya misalnya untuk dari kue yang karakteristiknya itu kita tentukan. Misalnya dari rasa. Rasanya mau apa? Mau yang bagi yang mencoba yang testernya. Apakah manis kah? Apakah manis pahit atau misalnya tidak terlalu manis gimana? Atau misalnya dari segi warnanya mau apa? Apakah warnanya setelah di oven itu ke coklat-coklatan atau misalnya tidak terlalu coklat dan lain-lain. Konsistensi itu berapa kali dicoba tetap sama. Nah, ini yang sama yang ditunjukkan di awal tadi. Apakah kita menggunakan oven? Faktornya apa? Oven itu temperaturnya dari mana nih? Misalnya temperaturnya dari 0 derajat misalnya sampai 100. Nah, dari 0 sampai 100 saja itu sebetulnya faktornya bisa 100. 0, 1, 2, 3 sampai 100. Ada 100 level. Nah, kemudian temperaturnya apakah misalnya fraksional apakah dipilih kelipatan 10 saja? Bisa. Berarti di 10 level tapi tetap banyak. Itu bisa bisa diperkirakan tergantung dari peneliti atau kalian sendiri yang membuat proposal. Kalian akan menentukan berapa level. Apakah level yang ditentukan itu mewakili populasi atau tidak. Begitu juga dengan gula. Gula yang digunakan maunya berapa cup, berapa sendok atau berapa sendok makan atau berapa sendok teh. Terus kemudian ada tepungnya juga tadi. Tepungnya juga sudah berapa banyak, kemudian telurnya juga berapa banyak. Jadi itu yang kita tentukan. Jangan sampai kita salah dalam menentukan design of eksperimennya. Itu. Oke. Contoh yang lain misalnya pada sosial misalnya non eksak yang membutuhkan eksperimen itu bisa saja. Misalnya kita ingin tahu sebetulnya masyarakat ini
Indonesia ini ya, Indonesia ini sebetulnya senang nggak sih menggunakan internet salah satu provider, misalnya Telkomsel, apakah sudah cukup puas atau tidak? Apakah tingkatnya karakteristiknya kepuasan? Nah, sampel yang digunakan adalah yang menggunakan Telkomsel jelas. Makanya tapi di situ muncul beberapa item lagi untuk penilaiannya apa? Apakah dari segi penampilannya, apa user interface-nya, apakah dari kecepatannya, apakah misalnya dari eh, hal yang lain, misalnya dari paketnya, beragam dan lain-lain. Di samping subjek yang memberikan penilaian itu adalah masyarakat yang beragam, ada anak sekolah, anak kuliah, yang bekerja, kemudian yang ibu rumah tangga itu juga tetap dipikirkan. Itu sama. Karakteristik yang diinginkan misalnya adalah kepuasannya atau seberapa bagus sih layanan internetnya misalnya. Atau misalnya dari yang non sosial lagi, misalnya dari misalnya ada beberapa yang suka ada apa kuesioner misalnya menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dimaksud itu kan bentuknya seperti pertanyaan. Bedanya pertanyaan yang disampaikan di dalam kertas. Sama seperti yang dilakukan wawancara, sedangkan wawancara dilakukan secara lisan. Yang membedakan adalah jika wawancara itu adalah kualitatif. Jadi yang dinilai itu bisa beragam, bisa dari intonasinya, bisa dari ekspresinya dan lain-lain yang tidak diatur di dalam kuesioner. Tapi dalam kuesioner itu diatur sesuai dengan jawaban. Kita tidak tahu apakah dia responnya pada saat menulis itu terburu-buru, apakah ngasal, apakah misalnya mengisi kuesionernya itu bahkan diisi oleh orang lain, itu tidak tahu. Nah, tetapi semakin subjektif, semakin yang menulisnya itu semakin objektif, itu semakin bagus. Ya, tapi akan terlihat nanti dalam konsistensi atau hasil dari jawabannya. Nah, di dalam kuesioner itu berbeda seperti yang wawancara yang kualitatif. Kuesioner biasanya menggunakan metode kuantitatif. Kuantitatif sama seperti eksperimen yang dilakukan yang saya sebut tadi di misalnya di mesin bubut untuk proses bubut, proses yang lain karena hasil dari jawaban itu akan dikalkulasikan untuk diolah dalam data statistik. Contoh misalnya eh, misalnya pada saat eh, misalnya di situ tertulis seberapa puas Anda menggunakan layanan kami, layanan Telkomsel. Di situ kan ada sangat puas, puas, biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, itu tuh adalah level. Level seperti kita pada temperatur ini. Sedangkan temperatur tadi misalnya 10 sampai 100, itu ada 10 level. Nah, dia menggunakan 5 level. Levelnya itu yang menentukan jika nilainya biasa saja, nilainya misalnya 0. Ya, jika tidak puas, nilainya -1, itu -2 misalnya. Misalnya puas, poinnya 2, itu juga bisa seperti itu. Atau misalnya nilai 0 atau nilai satunya dari yang sangat tidak puas. Itu hasil angka itu yang akan dikalkulasikan menjadi sebuah hasil yang akan ditentukan eh, apa yang akan dianalisis dari hasil dan pembahasannya. Nah, sama seperti yang ini mengulang yang tadi, factorial design itu akan ada apa di sini sebutnya adalah number eksperimen, itu jumlah dari eksperimen trial yang dibutuhkan atau percobaan yang dibutuhkan. Nah, tadi misalnya levelnya 2, faktornya 3, maka 2 pangkat 3, total ada 8. Tapi menggunakan orthogonal array design itu sama seperti tadi fractional factorial design. Jadi dia akan direduksi jumlahnya. Misalnya dari 8 bisa jadi 4. Terus dari 128 menjadi 8. Itu untuk percobaan yang ilmiah yang mewakili. Biasanya ini tingkat ini masih cukup bagus ya. Tingkat pendekatannya sudah sampai 90%. Kenapa harus direduksi? Ada kalanya kita membutuhkan reduksi karena jumlah yang sangat besar. Lihat, ada 32.000, ada 1.594.000. Faktornya 13 sama seperti tadi ya, untuk hitung cepat misalnya.
itu akan sangat lama sekali, tapi akan lebih cepat jika kita untuk studi awal ya. Biasanya kan kalau di kuesioner atau di eh, non eksak biasanya ada yang dinamakan dengan data awal, penyebaran data awal. Itu untuk mengetahui sebetulnya betul nggak sih yang kita hipotesiskan tadi, apakah misalnya makin anak-anak muda itu lebih mementingkan kecepatan internet daripada internet yang beragam, paket internet yang beragam. Nah, itu bisa tentukan dengan orthogonal array yang 27 itu daripada 1.500.000. Jangan sampai yang hipotesis kita malah melenceng jauh, yang tadi hipotesisnya antara A atau B hasilnya itu malah muncul yang C. Nah, itu dapat tereliminasi, jangan sampai biaya udah keluar tetapi salah dalam mengambil eksperimen atau datanya. Nah, di sini di dalam tadi ya non eksak, di yang sosial juga bisa menggunakan seperti ini, atau ada juga kalau misalnya di yang kita teknik mesin juga kita memberikan studi awal atau pengambilan data awal. Apakah betul misalnya jika kita menggunakan tanpa menggunakan coolant, terus misalnya kita menggunakan material titanium, kita bubut menggunakan pahat HSS, apakah betul akan hasilnya akan kurang rapi atau misalnya tidak terpotong tapi kurang rapi. Nah, itu bisa kita coba beberapa trial untuk mewakili ini. Contohnya totalnya misalnya ada 128, nah kita coba 8. Oh, ternyata betul nih hipotesis yang kita buat di awal di proposal itu. Ya, ini salah satunya untuk menggunakan orthogonal array. Nah, orthogonal array yang digunakan itu biasanya yang kita namakan adalah dari metode Taguchi. Salah satu dari tools di dalam metode Taguchi adalah menggunakan orthogonal array untuk fractional factorial design tadi. Jadi yang kita dinamakan di dalam orthogonal array itu adalah istilahnya L. Jadi L4 itu berarti dia ada 4 percobaan atau 4 trial. L27 berarti ada 27. Nah, itu kombinasinya dia biasanya bermacam-macam. Itu bisa kalian cek dari ada kalau kalian cari di Google itu ada tabel untuk menentukan orthogonal array yang mewakili seluruh populasi yang tadi misalnya 2000, tapi diwakili oleh 12, kan lumayan untuk mewakili itu. Oke, sampai sini. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Saya stop dulu mungkin. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Apa? Ya, Nurholis Rizky. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis dengan NPM 104. Itu minimal menentukan levelnya tuh berapa ya, Pak? Jadi dalam sebuah eksperimen itu kan ada level-levelnya itu dari banyak faktor. Nah, itu menentukan levelnya minimal berapa gitu? Atau ada standarnya atau gimana, Pak? Oke. Level itu akan menjadi sangat banyak sih sebetulnya. Tergantung kita pendekatannya bagaimana. Contoh misalnya kalian tadi pada saat eksperimen ada temperatur misalnya 0 sampai 100 derajat. Nah, yang menentukan level itu ya kalian. Kalau misalnya kalian kalau secara normal yang secara kasar 0 sampai 100 itu kan berarti 1 2 3 4 5 sampai 100 derajat. Berarti ada 100 level. Itu akan sangat banyak sekali. Tapi itu akan membebani. Nah, biasanya untuk menunjang level berapa aja yang kita gunakan, kita biasanya mencari referensi. Mencari referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu biasanya dia menggunakan levelnya itu rentang berapa sih? Dari 0 sampai 100, apakah mereka dari kelipatan 10, apa dari kelipatan 20, atau kelipatan dari 15, dan lain-lain. Lihat, apakah misalnya data mereka cukup representatif. Misalnya ada yang mengambil kelipatan 20, jadi hanya 5 level saja. Lihat, apakah data mereka representatif, terus kemudian baca isinya, hasilnya, terus baca kesimpulannya. Oh, ternyata
dari hasil kesimpulannya mereka sebutkan bahwa datanya sudah cukup representatif. Berarti kita bisa saja mengikuti mereka yang kelipatan 20 atau kita gunakan yang kelipatan yang lain. Oh, ternyata mereka 20 kita gunakan coba kelipatan yang 10 misalnya atau 20 tapi rentangnya dari 0 misalnya. 0, 20, 40 dan seterusnya. Nah, kecuali jika hasil penelitian mereka itu ternyata menunjukkan hasilnya itu tidak representatif atau ternyata hasil kesimpulannya mereka sebutkan, oh datanya masih kurang representatif karena sebaran data tidak banyak atau kurang banyak. Nah, misalnya mereka menggunakan hanya 3 aja, 0, 50, 100 misalnya, 3 aja, 3 level saja. Nah, tapi mereka sebut tidak representatif. Nah, kita gunakan level yang lebih banyak dari mereka, kita yang tentukan. Kan yang penelitian sebelumnya itu kan bukan hanya satu. Bisa juga ada yang menggunakan 4 level, ada yang 5 level, ada yang 10 level. Nah, kita yang tentukan. Intinya adalah semakin banyak levelnya, itu semakin representatif hasilnya. Contoh misalnya yang pilihannya itu sedikit ya. Kalau yang tadi 0 sampai 100 mungkin banyak ya. Nah, mungkin pilihannya sedikit. Contoh misalnya oke, misalnya contohnya adalah kalian mau mengeksperimen dari sebuah fluida. Fluidanya itu menggunakan katup. Katupnya itu antara tertutup dengan terbuka secara 100%. Makanya kalau secara kasar itu kan cuma ada 2 levelnya. Levelnya tertutup dan levelnya terbuka kan. Nah, makanya dari hasil penelitian orang lain ternyata kok kurang representatif, hasilnya aneh dan masih abstrak gitu. Nah, kita bisa atur gitu. Nuralis kita bisa atur bukan hanya tutup dan buka. Misalnya terbuka setengah, tertutup, terbuka setengah dan terbuka full. Nah, itu aja udah 3. Atau misalnya ternyata 3 itu kita anggap kok masih sedikit dan kurang representatif. Kita tambah 0, tertutup, 1/4, setengah, 3/4 dan full. Nah, itu bisa 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 jadi beragam untuk penentuan level. Jadi balik lagi, level itu tergantung dari penelitinya. Penelitinya mau datanya serepresentatif atau mewakili menunjukkan wajah penelitian keseluruhannya atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau menunjukkan keseluruhannya, silahkan atur levelnya semakin majemuk atau semakin banyak levelnya, semakin mewakili isi dari populasi. Gitu. Sama seperti misalnya Nurholis mau menentukan seberapa mengerti misalnya mata kuliah metodologi penelitian di kelas ini. Kalau misalnya di sini Nurholis menentukannya levelnya itu hanya wanita dan laki-laki, berarti Nurholis cuma pilih 2 sampel. Satu yang laki-laki 1 orang ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Misalnya yang wanita ditanya, ngerti apa enggak? Nggak ngerti. Ya udah, selesai. Dari 2 sampel itu. Tapi nggak semua laki-laki kan memiliki pemikiran yang sama seperti yang ditanya tadi. Sama juga, tidak semua wanita ditanya seperti itu. Jadi makin beragam levelnya, dari sudut pandang apa kita memilihnya. Kalau misalnya tadi dari pria dan wanita, ternyata cuma 2 level. Gimana kalau misalnya kita cari dari kelasnya itu dari rentang usia, usianya kan nggak jauh-jauh ya. Ada yang beda setahun, ada yang beda 2 tahun, ada yang beda 3 tahun. Nah, berarti udah 3 level tuh bedanya. Atau ternyata dilihatnya dari semester, sebaran semesternya, ada yang dari angkatan 2019, ada yang 2018, ada yang 2017, ada yang 2020. Nah, itu bisa lebih banyak lagi levelnya. Ya. Mungkin itu ya, Nurholis, jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi silakan. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa. Kita coba buka videonya, on cam-nya.